Halo gamers, kembali lagi bersama saya Sen dan selamat datang kembali di channel APK Horror. Admin si tukang molor. Setelah molor ratusan tahun sampai saya mendapat julukan Ashabul Kebluk, saya akhirnya terbangunkan oleh bisikan ilham yang agak sedikit bau gading, kompak ke hadapan kalian semua untuk menggablok belenggu kalian yang telah membangunkan saya, singa yang sedang tertidur. Kalian gak tahu apa kalau saya itu Raden Giang Santai. Karena kalian selalu memaksa saya untuk merekomendasikan kembali game horror Android, jadi di sini saya akan membawakan game horror terbaru yang saya dapat dari alam barzah. Jadi tanpa berbesar-besar basa-basi singkat sungut besar biar, inilah For Game For You dengan genre horror creepypasta yang tidak akan kalian temukan lagi dimanapun, karena hanya disinilah versi horror yang sebenarnya, versi APK Horror. Number 1, The Boiled One. Mungkin bagi kita semua yang berojol di tanah Wakanda yang tersusun dari 20% tanah suci dan 80% sisanya adalah tanah busuk hasil fermentasi dari kotok, pasti baru kali ini kalian mendengar creepypasta The Boiled One. Anomali The Boiled One memiliki rupa yang sangat mengerikan dan menjijikan, di mana tubuhnya terbakar parah akibat direbus, wajahnya terkelupas, matanya membengkak, dan dagingnya merah terbelah. Seringkali ia merintih kesakitan dan mengeluarkan suara mengerikan yang menusuk telinga, dan penggambaran itu tervisualisasikan dengan sangat jelas di dalam game yang saya bawakan kali ini. Visual grafis yang disajikan di game ini benar-benar membuat saya terkagum-kagum, akan tetapi entah mengapa setelan grafik low di game ini tuh lebih bagus daripada setelan grafik high. Kalau kalian pilih grafik high, tampilannya malah jadi burik gitu. Sementara saat dikasih grafik low, tampilan visualnya malah jadi tajam, setajam omongan tetangga yang lagi gibah. Semakin kecil suaranya, semakin tajam omongannya. Jujur, saya aja waktu pertama kali main game ini tuh rasanya dagdikdugser, bulu ketek bergelombang, kesang ngoprot kucerat kecrot, sampai jantung saya mau coplok karena melihat dirinya bersama orang lain. Misi kalian di sini tuh adalah bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup selama 5 hari berturut-turut, sampai saya pun turut berduka cita karena kalian pasti gak bisa bertahan hidup. Kalian mesti bertahan dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Satu hari di universe ini kira-kira sama dengan 10-20 menitan di universe kita, tergantung dari mode apa yang kalian pilih. Contoh, jika mode isi yang kalian pilih, 1 jam itu hanya 1 menit. Sehingga untuk melewatkan 1 malam, kalian harus bertahan selama 5 menit saja. Sementara itu, kekurangan paling menyebalkan yang bikin saya jengkel cuma satu. Ada iklannya. Tapi ya wajar lah, namanya juga game gratis kan. Dan untuk kelebihannya, saya bisa sebut kalau pintu yang dapat terbuka tanpa disentuh itu merupakan salah satu kelebihan yang paling saya suka. همه مشکلات من از شبی شروع شد که تا پای مرگ رفتم. یه چیزی مثل خوره از تو همه وجودم رو میخورد. رفتارم از کنترلم خارج شده بود. Number 2, The Last Room Horror Game. Sekian lama aku mencari, akhirnya saya kembali menemukan sebuah game horror indie garapan developer Panigos, pengembang serupa dengan game The Fall Zombie Survival yang telah saya bahas juga di video-video sebelumnya, yang mana permainannya ini sesuai sama ekspektasi kita selama ini. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang gak suka, tapi menurut pandangan saya pribadi, ini game tergolong cukup bagus kalau dibandingkan dengan jajaran game horror lain yang sering kita jumpai di Play Store. Selama harapan kita masih berpegang pada game horror yang memiliki basic kualitas grafis yang baik, alur cerita yang menarik, nuansa kengerian yang mencekam ditunjang dengan penggunaan musik dan sound effect berdamage, nah game inilah salah satu game yang mampu memenuhi semua harapan kita tersebut.
Kesan pertama saya waktu pertama kali main game ini pun anjay suranjay, dikarenakan opening gamenya dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan perjalanan sang tokoh utama dibarengi dengan voice over dan subtitle yang cukup menarik perhatian, sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang kita lakukan di sana dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Di game ini ceritanya disusun cukup rapi, sampai NPC-nya saja dikasih voice over, sehingga detail sekecil itu menambah nilai plus yang sangat berharga bagi kita semua, yang membuat kita semakin yakin dan betah untuk mengikuti alur permainannya. Singkatnya, game The Last Room horror game ini menceritakan tentang seorang pria yang terindikasi mempunyai penyakit skizofrenia. Kalau kalian belum tahu, skizofrenia ini merupakan penyakit mental berat yang mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, dan cara berperilaku seseorang, yang biasanya gejala yang dirasakan oleh si penderita penyakit tersebut adalah halusinasi yang berlebihan, seperti mendengar suara-suara yang faktanya tidak pernah ada atau juga melihat bayangan-bayangan aneh. Nah, tokoh utama yang kita mainkan di game ini telah lama mengidap penyakit tersebut. Namun untungnya ia memiliki seorang kekasih bernama Ziba yang sikapnya baik banget dan penyabar. Waktu penyakit si suaminya lagi kambuh saja alias sedang dalam kondisi trance gitu atau gila, si Ziba ini tidak pernah ada niatan untuk meninggalkan suaminya tersebut. Nah, namun di suatu ketika si suami yang mulai merasa bersalah atas penyakitnya yang terus-menerus membebani kehidupan sang istri, ia pun meminta istrinya untuk membawanya ke sebuah hotel yang jauh di sebelah utara dan meninggalkannya seorang diri di sana dengan harapan bahwa penyakitnya itu bisa sembuh. Sayangnya, seminggu kemudian si suami yang tinggal seorang diri ini malah kondisinya semakin terpuruk dengan ketidakhadiran istrinya. Oleh karenanya ia pun memutuskan untuk pulang menemui istrinya lagi. Akan tetapi waktu ia mengunjungi hotel di mana istrinya tinggal, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ia memasuki sebuah kamar terakhir yang menjadi tempat penginapan istrinya. Namun di sana ia tak dapat menemukannya. Ternyata sang pelayan hotel menelepon kalau pintu dengan label ruangan terakhir itu tidak pernah ada dalam daftar kamar di hotel. Dari sanalah petualangan kita pun dimulai. Number 3, Empty Space. Khusus untuk game yang ketiga ini, saya gak mau bilang bahwa game ini saya rekomendasikan untuk kalian download. Lah, terus buat apa tuh dibikinin reviewnya? Saya sendiri bingung, game ini tuh sebenarnya dibilang bagus juga gak salah. Welcome to the show. Katanya game ini tuh menceritakan tentang seorang manusia yang tengah berjuang untuk hidup kembali di alam limbo, sebuah kondisi di mana sang karakter utama berada di keadaan antara hidup dan mati setelah mengalami kecelakaan kebakaran bersama keluarganya. Oleh karena itu, beberapa kali pun kalian mati di sini, kalian gak akan pernah menjumpai game over, karena ya memang karakter yang kalian mainkan sudah tak memiliki nyawa, hanya kesadaran saja yang menggerakkan kalian. Misi kalian di sini adalah berjuang untuk hidup kembali sambil mencari dan menyelamatkan keluarga kalian. Jadi kesimpulannya, game ini lebih menekankan pada sisi grafis ketimbang alur dan mekanik, sehingga membuatnya nampak seperti game yang clickbait yang cuma mengandalkan tampilan luar sementara dalamnya berantakan. Kalau kalian memang benar-benar penasaran, saya kira sih masih worth it saja untuk kalian coba, karena lumayan bisa merasakan sensasi game horror dengan grafis tinggi yang setara dengan game grafis konsol. Number 4, Horror Farm, Pumpkinhead. Another kid got lost. Soon you'll become a food for my kids.
Game yang baru rilis tanggal 11 April 2024 ini telah diunduh oleh lebih dari 10.000 orang dan mendapat rating yang lumayan tinggi, yaitu 4,5 dari 270 orang yang sudah menilai. Penilaian itu pun menjadi petunjuk bagi kita apakah game ini layak dimainkan atau tidak. Dan sepertinya saya dengan percaya diri akan bilang bahwa game horror yang satu ini layak kalian coba. Dalam arti lain, kuota yang kalian pakai untuk mendownload gamenya tidak akan sia-sia. Tentunya penilaian saya ini tidak hanya tergantung pada seberapa besar rating yang diperoleh gamenya di Play Store. Akan tetapi saya menilainya juga dari berbagai aspek lain yang saya dapatkan setelah memainkannya secara langsung, sehingga menjadi tolak ukur yang sepadan untuk mempertanggungjawabkan alasan saya. Pertama, tentu saja yang menjadi dasar penilaian saya adalah story-nya yang dibangun di dalam gamenya. Apakah ceritanya jelas atau berantakan? Apakah ceritanya menarik atau membosankan? Dan apakah ceritanya fresh atau pasaran? Nah, game ini mengambil latar cerita yang tidak terlalu mainstream walaupun konsep permainannya emang pasaran, karena ya sudah mendarah daging di ranah genre game horror, di mana sang karakter utama akan dikejar oleh sosok monster yang di sini kita mengenalnya dengan Pumpkinhead, sementara kita sebagai pemain hanya bisa berlari dan bersembunyi untuk dapat melanjutkan progres permainannya. Another kid got lost. Soon you'll become a food for my kids. Ceritanya mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya di rumah, sementara si anak ini pergi ke sebuah tempat di mana temannya bernama Jenny mengajak dia ke sana. Namun di sana ia malah bertemu dengan sosok mengerikan yang bangkit dari tanah sambil berkata bahwa si monster berkepala labu tersebut akan menjadikan ia makanan untuk anak-anaknya. Ya, konsep permainannya emang agak familiar, akan tetapi masih bisa ketolong sama grafis yang di atas rata-rata. Voice over dan efek-efek suaranya juga sangat baik, kontrol kamera dan pergerakannya sudah enak, ditambah dengan mekanik gamenya yang ada sedikit inovasi. Contohnya seperti ada mekanik unik ketika akan menambah angin pada ban sepeda. Jadi, apakah saya akan merekomendasikan game ini untuk kalian mainkan? Jawabannya ya, sekitar 80%. Oke guys, jadi itu dia game horror Android terbaru yang saya rekomendasikan untuk kalian coba, walaupun tidak semua ya tadi. Mudah-mudahan saja kalian puas dengan rekomendasi gamenya. Apabila kalian punya game horror Android bagus untuk direkomendasikan buat teman-teman yang lain, silahkan komen aja di bawah, atau kalian DM Instagram saya kalau kalian ingin saya membahasnya juga di video. Sekian dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sebelum kalian memainkan gamenya seperti biasa, jangan lupa matikan data. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood.